Salat itu intinya ditegakkan tiga, Pak. Tasbih, tahmid, takbir. Nggih mboten? Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, tahmid. Ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tiga ini ditegakkan, tiga zikir yang besar di dalam sholat. Dan salajengipun tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun yang mulia Al Habib Muhsin Baharun dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sami kita mulyakaken lan ingkang kita cintai dumateng para guru, para alim, para asatidzah ingkang rawuh, wabil khusus dumatengipun Al Habib Ali Zainal Abidin Ba'bud lan dumatengipun guru kita sedaya Al Ustaz Bagus lan dumatengipun Ustaz Rahmat lan sedaya para asatidzah ingkang boten saged kula sebut satu persatu nami-nami panjenengan tanpa ngurangi rasa hormat lan takzim kula dumateng para guru. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Amin. Para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para jamaah pecinta majelis sholawat dan taklim Syariful Mustafa, wabil khusus sahibul bait ingkang alhamdulillah dalu niki saged memberikan tempat kawontenaken acara dalu menika kelawan niat syukuran nggih, syukuran pembongkaran kangge melanjutkan niat membangun pesantren. Mugi-mugi diparingi kemudahan-kemudahan kalian Gusti Allah, diparingi kegampangan, rizki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ngaji dalu niki kelawan nyebut kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dumateng Rasulullah kelawan nyebut kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh alhamdulillah walaupun wau diguyur udan nggih tidak melemahkan semangat kita kangge ngerawuhi majelis rutinan Syariful Mustafa. Sedaya niki para bapak, para ibu, kula kali panjenengan saged hadir teng mriki kranten
diremeni kalian Gusti Allah, dikarepi kalian Gusti Allah. Keranten Gusti Allah ajenge maringi kula panjenengan secara khusus beberapa pemberian-pemberiannya. Mboten usah njaluk syukur hadir niku diweni kalian Gusti Allah. Kangge sinten tiyang kang hadir majelis niki? Mulane didhawaken kalian ulama di antara tujuan Gusti Allah ngiring kula kali panjenengan sampai teng majelis niki, Gusti Allah kepingin maringi beberapa perkara rawuh. Yang pertama, Allah ingin memberikan kepada kita secara khusus ampunannya. Nek sampean istighfar, astagfirullah, bisa jadi diampuni, bisa jadi ditunda oleh Allah. Tapi nek sampean hadir majelis langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Gusti Allah di dalam hadis yang panjang menyaksikan, mempersaksikan di hadapan malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Salat mulai hadis panjang, Allah itu punya beberapa malaikat yang ditugasi keliling-keliling teng majelis teng bumi kangge madosi majelis-majelis. Sampai Allah tanya kepada malaikat apa yang mereka minta. Minta surga ya Allah. Apa yang mereka minta perlindungan, minta berlindung agar tidak masuk ke neraka, selamat dari neraka. Singkat cerita teng akhir niku Gusti Allah langsung mempersaksikan ushidukum, aku persaksikan di hadapan kalian semua yang hadir aku ampuni semua. Jangankan yang niat kados jenengan niki, apalagi jamaah rutinannya sing ketepaan mawon Pak, ketepaan dodolan teng mriku wonten. Nggih, dodolan niku angsal cipratane rahmat Gusti Allah. Sampai kan diprotes kalian malaikat. Kok enak Gusti niku kan mboten niat ngaji kados biasane wong kang niat. Namung adol mawon. Ada yang diceritakan cuma hanya ikut duduk nunggu temannya karena ada kepentingan. Tapi disukani kalian Gusti Allah. Nopo malih jenengan yang memang niat, apalagi jamaah rutinnya Syariful Mustafa. Ini jalan yang paling gampang Bapak Ibu kangge nopo angsal maghfiroi Gusti larang Pak Bu. Tiang niku untuk diampuni oleh Allah larang, mahal sekali harganya. Ulah nek kepingin gampang kula kali panjenengan mendapatkan ampunan Allah, hadir majelis. Alhamdulillah nggih. Syariful Mustafa sampai sudah berapa tahun nih Ustaz? 5 tahun nggih. 4 tahun berjalan, mugi-mugi terus eksis sampai dinten yaumil qiyamah. Suksesnya majelis itu Bapak Ibu bukan karena yang hadir banyak, boten Pak. Tapi ketika majelis itu terus ada, berkesinambungan, itulah majelis yang barokah. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi ditetepaken hati kula kali panjenengan remen teng majelis-majelis. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tujuan Gusti Allah ngiring kula teng mriki kali panjenengan teng majelis niki, Gusti Allah kepengin maringi panjenengan tiket swarga. Kangge napa? Tonggoan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana didawakan ghanimatu majalisidz dzikri al jannah. Untunge wong hadir majelis-majelis zikir boten wonten litu angin melebet teng swargane Gusti. Napa malih majelis Syariful Mustafa boten namung solawatan, istighosah pesugihan. Nggih Pak, kan pesugihan niku Pak. Cukupono loberono, ora usah teko nang Gunung Kawi adoh. Wis teng majelis Syariful Mustafa wis Pak. Itu amalan pesugihan dari aulia, dari orang-orang soleh. Monggo ditemenani nggih. Beb mboten apal minta sama Ustaz Bagus.
Ya, Beb. Biar dibaca di rumah setiap hari. Untuk yang apa namanya kumpul besar kados ngoten, oke lah sebulan sekali Ustaz. Sebulan sekali monggo sareng-sareng. Ngecese teng mriki. Ya, sisanya di rumah lanjutkan. Kalau tambah melek nek kepingin dilancaraken ekonomi niki amalane Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Huda. Jangan lupa membaca kalau kuat surat Al-Waqiah 3 kali, kalau tidak kuat ya sekali, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 9 kali, Ya Karim Ya Wadud 100 kali. Ditambah satu ijazah dari guru saya dari pesantren Darul Lugawat Dakwah, Ya Fattah Ya Matlub Ya Karim Ya Wadud iftah li rizki rizqon wasi'an bi ghairi hisab. Insyaallah Pak, sing dodolan rame dodolane, sing medamel insyaallah ya rezekinya lancar barokah. Monggo yang mau ngamalkan silahkan, sebab ini sudah disampaikan secara umum berarti ijazahnya umum. Namun kula nambah niku mawon, diingat-ingat Ya Fattah Ya Matlub Ya Karim Ya Wadud iftah li rizki rizqan wasi'an bi ghairi hisab. Zaman sakniki mboten usah golek ilmu-ilmu kebal, golek ilmu pesuh tapi tutup babi ngepet nggih. Nggih. Pesugihan Islam niku kuat Pak. Majelis niki termasuk pesugihan. Sampeyan ngaji niku pun pesugihan niku, sebab Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi berjanji, ya, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqahu. Allah bakal menjamin rizkinya orang-orang yang mencari ilmu. Kudu yakin niki Pak Bu, nggih, harus yakin ora Bu. Zaman saat niki golek ilmu loro, nggih, maksudnya ilmu kedikjayaan, ilmu cepet sukses sugih, dan ilmu napa diremeni karo menungso lan karo Gusti Allah. Niku pun aman pun, niku kesaktian yang sesungguhnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dados nek kepengin angsal swargane Gusti Allah, majelis zikir, majelis ilmu napa malih ngriki majelis sholawat, majelis taklim dan zikir sholawat syariful Mustafa para rawuh. Masya Allah tabarakallah. 4 tahun bukan sesuatu yang mudah. Nggih napa mboten? Mudah-mudahan rekan-rekan remaja walaupun nanti ada yang sudah kawin, berumah tangga, asalkan masih di sekitar Cangaan tetap jadi penerbang nggih. Insyaallah barokah nerbangi sholawat muji Kanjeng Nabi akan terbang nanti derajatnya tinggi di sisi Allah. Nggih Pak, kula sampai saniki sholawatan Pak. Alhamdulillah barokah sholawatan pala kita di Allah. Rindu kalau baca ya. Maqalbi, aduhai rindunya hatiku, ya qalbi, sungguh rindu hatiku, indama indama zukiran nabi an-nabil mukhtar. Itu gubahan syair dari seorang yang rindu cinta kepada Nabi Muhammad. Lagu ini dikarang kalian guru sekumpul yang kemarin hallnya jutaan orang hadir di Kalimantan. Itu termasuk hall terbesar bukan cuma di Indonesia, insya Allah di dunia Pak. Bayangkan dulu, jutaan, di atas 2 juta kaya wong haji Pak. 7 kilo itu bukan isi kendaraan, manusia, saking hebatnya. Di antara karangan lagunya itu, tapi beliau paling seneng lagu Khabbiri. Itu tawajuhnya beliau dan santri-santrinya untuk bisa sampai kepada Rasulullah, bahkan mudah untuk bermimpi Rasulullah. Ama qalbi, rindunya hatiku, aduhai sungguh rindu hatiku ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengriki Pak, Syariful Mustafa niki. Dengan maulid yang kita baca, yang baca kalau Cangaan jempol loro kadung bisa Pak. Bagus-bagus semua bacaannya, alhamdulillah.
Terus mirip-mirip guru sekumpul wow niku Pak nggih. Masya Allah, apalagi disebut nama Nabi Muhammad, tersentuh hati kita. Hidup kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad hama, sungguh benar-benar rindu ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, maka ini harus menjadi lagu wajibnya Syariful Mustafa nggih. Ya, nanti akan diterangkan pelan-pelan sama ustadz-ustadznya supaya kita betul-betul tahu, faham apa yang dibaca, karena memang itu pengantar, ibarat kendaraan buruknya kita untuk sampai ke Rasulullah. Ya zikir sholawat itu nikmati Pak Bu ketika itu, termasuk ya Nabi, mau pakai yang sekumpul ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya salawatullah alaika. Ketika jenengan dengarkan bergetar hati sampean, kemesut ngoten Pak, langsung ngomong ya Rasulullah kula rindu teng jenengan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah kula kepingin ziarah teng jenengan Kanjeng Nabi. Insyaallah Pak digampangkan oleh Allah bisa sampai ke tujuan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Para rawuh ingkang kula hormati, tetes luar biasa kita punya majelis Syariful Mustafa. Ini jalan surganya kita, jalan yang paling gampang, belum keutamaan yang lainnya yang sering kita yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Mulane jangan disia-siakan, lawan nafsu kita, lawan bisikan-bisikan setan yang membuat kita aras-arasan hadir teng majelis nggih. Pokoknya nek niku majelis kumpulane wong-wong kang sae, guru-gurune sae, Masya Allah, ngajak kita bersaudara, ngajak kita memperbagus hubungan silaturahmi, ngajak kula panjenengan duwe ati api, tidak jelek kepada saudaranya sesama orang-orang Islam, mengajak kita untuk apa, berprasangka baik kepada orang lain, mengajak kita sholawatan, nyambung rasa dumateng Kanjeng Nabi, mengajak kita mencari ridha Allah. Sampean ikuti Pak Bu, sampean cepengi. Tapi kalau ada majelis, kalau ada tokoh mengajarkan kebencian, permusuhan, ngorek-ngorek kesalahan menungso, apa maneh wong muslim, jangan diikuti. Sebab kata baginda Rasul, tidaklah orang yang mengorek-ngorek kesalahan orang lain, melainkan nanti akan dikorek, dibongkar kalian Gusti Allah. Walaupun yang itu sembunyi di dalam rumahnya sekalipun akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wong Islam kudu saling menutupi, nggih napa mboten? Kalau memang itu kesalahan pribadi dia, ya sudah, biar bainahu wa bainallah. Kalau kita bisa mengingati, nasihatkan. Jangan sampai diumbar merono merene, bahkan digibah atau difitnah, naudzubillah. Dosane kono bersih, dosane awak dhewe wakeh. Nggih napa mboten? Napa malih amal soleh yang sudah kita lakukan dengan capek, letih, bangun malam, sholat 5 waktu, wirid, sampai cangkem muruh jadi orang Banyuwangi, wirid akeh, tapi ternyata besok jadi orang yang bangkrut, wurung mlebet teng swarga, keranten napa? Demenyacat dulure. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Mboten. Nggih napa mboten? Ajaran Nabi Muhammad itu ajaran rahmat, ajaran cinta, ajaran persaudaraan, ajaran kasih sayang. Tidak ada ajaran Nabi Muhammad permusuhan, memecah persaudaraan, tidak ada, Mak. Nggih saestu termasuk akhlak penduduk swarga niku napa, Pak? Ketika diri disalahi, mudah memaafkan orang
orang lain. Ketika kita didolimi, kita memaafkan sebelum orang yang mendolimi itu minta maaf. Kenapa? Dia sadar orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang berbuat dolim cuma tengkulo kali panjenengan, hakikate apik tiang niku Pak. Nggih, didatangkan oleh Allah untuk apa? Siap melebur kesalahan-kesalahan kita, siap menghapus kekurangan-kekurangan sebab dosa-dosa kita, bahkan siap untuk mendapatkan transferan pahalanya orang yang dolim kepada kita. Barawuh ulano Kanjeng Nabi mengajarkan tidak membalas. Ahsin man asaa ilaik, perlakukan baik orang yang memperlakukanmu buruk Pak. Ulane pandai-pandailah kita memilih pertemanan perkumpulan, sebab hanya pertemanan dengan orang-orang yang bertakwa, yang bukan hanya sambung di dunia, sampai di akhirat akan terus bersambung, saling menolong, saling memberi syafaat satu dengan yang lain. Mulane terus teng majelis kados ngoten niki Bapak Ibu, khususnya majelis taklim wa dzikris sholawat Syariful Mustafa, namanya saja Syariful Mustafa, Syarif mulia ya, Mustafa pilihan gini badan sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak Allah janjikan keutamaan di majelis ini barawuh. Intinya ketika kita kumpul di majelis orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, ketika diri kita meniru jalannya orang-orang yang soleh, jalannya orang yang bertakwa, maka insya Allah Bapak Ibu sedaya nopo kang kula panjenengan duwe, sedaya apa yang saya jenengan miliki Pak akan menjadi barokah pada akhirnya. Karena ketakwaan kesolehan akan mengantarkan hidup barokah. Duwe umure barokah niki. Umure sampean 1 jam 2 jam berlalu kita duduk, inilah umur yang barokah di antara mulai pagi sampai malam hari ini. Berbeda dengan orang yang di luar yang tidak ngaji kados ngoten Pak. Berbeda. Boleh sama umurnya 40 tahun tapi kualitasnya berbeda. Kaya banyu Pak. Nggih. Boleh ana penting kumpul-kumpul ngoten niku kaya banyu Pak nggih. Banyu niku ditaruh di gelas biasa dengan dikemas gelasan, berharga yang mana? Yang dikemas gelasan. Seperti umur saya dan jenengan dan mereka yang di luar, mereka tidak dikemas seperti jenengan di majelis, berkualitas di hadapan Allah. Nawa malih kula panjenengan sering mireng diapuni guru nggih. Kita ini kalau berjamaah dalam kebaikan seperti sholat jamaah, majelis seperti ngoten Pak, niku nilainya itu sama besarnya di hadapan Allah. Kaya gedang dulur, gedang sak curung. Teng mriki sak curung nggih. Mon madurane satondun. Sak curung mulai dhuwur sampai ngisor Pak. Kalau dijual 1 curung di pasar, ya semuanya harganya sama. Umpamanya harganya kalau sekarang niku 200 sak curung niku, yo sing pocil, yo sing durung mateng, sing mateng bahkan ati gedebok tengah niku yo regane po. Nggih napa mboten? Karena kumpul jadi satu Pak, ini pentingnya ma'al jamaah dulur. Nggih. Tapi nek dilirangi mon ekejengi cakna bahasa Inggris Timur. Inggris Timur niki dulur. Ekejengi dilirangi, dipotong, dijejer, iki kang mateng, iki kang rodok mateng, iki kang kemunir, iki kang makijo, iki kang bocil. Kira-kira regane kang bocil ambi kang mateng podok. Beda Pak. Sing bocil ya sing payau dibuang. Anggaplah yang bocil saya pada malam hari ini, sampean yang mateng. Ketika saya kumpul dengan jenengan, saya ikut bernilai juga di hadapan Allah. Itu pentingnya kita di majelis kados ngoten Pak. Wes niki kepastian janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang tidak bisa dipaksa. Allah itu tidak bisa zat yang harus gini ya Allah, harus enggak. Tapi ketika Allah sendiri yang mengatakan di mana kita ada di majelis Allah, janjeni teng kula kali panjenengan Pak. Mulane enggak kabeh tiyang niki bisa hadir teng majelis. Nggih napa mboten? Enggak semua Pak. Napa malih mau semua pecah pada malam mangken nek kadretan terpalih basah kotor nggih. Aduh enakan ngombe abe wis gampang bulan depan. Yo kadung ketemu be bulan ngarep pengajian. Kadung pas loro.
Makanya ketika sempat Pak, kalau cuma hujan terobos wis bawa payung. Kadung bisa hadir majelis mantelan nggih. Anggo mantelan niku. Kayak di Riyadul Jannah Malang tuh saking hebatnya ribuan yang hadir walaupun hujan tetep nggih napa mboten? Sampeyan buka Riyadul Jannah ketika hujan, bawa payung, bawa mantel tetep dulur saking hebatnya. Makanya saya ingin ya mendukung Syariful Mustafa, hujan ndak hujan selagi badan segar sehat sempatkan hadir. Karena siapa kalau ndak panjenengan orang-orang umumnya masyarakat Cangaan meramaikannya? Siapa lagi? Gini mboten. Kalau yang dari luar itu sunnah. Umpama cara hukum sing wajib wong Cangaan dhisik sing mempertahankan. Tapi alhamdulillah dari luar alhamdulillah datang. Memang orang-orang yang seneng majelis. Para yang dirahmati Allah, singkat cerita karena saya dikasih waktu setengah jam kurang 10 menit nih nggih. Karena biar tidak malam nggih. Saya sampaikan nasihatnya Imam Mutawali Asy-Sya'rawi kangge ngiling-ilingaken dumateng kula kali panjenengan bertepatan di bulan Rajab, bulan ulang tahunnya salat nggih. Monggo kita sami mirengaken. Saya sebut ya lima perkara ya, dan saya terangkan sedikit salah satu dari 5 perkara. Nopo? Beliau berkata masadirut ta'asati khamsatun. Sumber kesengsaraan, ini sumber yang paling besar yang menyebabkan orang hidup sengsara, menderita, susah tok, apes tok uripe ado teko rahmati Gusti Allah. Itu 5 dulur. Ada 5 titeni cateten niki nggih. Indonesia langsung cateten Bun. Yang pertama al-bu'du anis shalah, jauh dari salat, mboten sembah ya, mboten salat. 1. Nomor 2, sumber kesengsaraan isyanul walidaini, durhaka ambi wong tuweke, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nomor 3, wal bu'du anil Qur'an, jauh dari Al-Qur'an. Bukan cuma tidak membacanya, tidak mengamalkannya. Yang keempat, musahabatu julasa isu, berteman koncoan dengan teman-teman duduk, teman-teman perkumpulan yang buruk atau yang maksiat kepada Allah. Yang terakhir ditanya niki nggih, ada murridho bil qadari, tidak adanya keridhaan terhadap takdirnya Allah. Tasih eling? Masih ingat 5 perkara sumber kesengsaraan? Saya sebut lagi sama-sama diingat. 1 apa? Meninggalkan Nomor 2, durhaka kepada kedua orang tua. Nomor 3, jauh dari Al-Quran. Nomor 4, berteman, duduk, kumpul dengan orang yang buruk, maksiat. Yang terakhir, ada muridho, tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Salah satunya yang pertama yang paling penting salat itu kalau tidak penting tidak mungkin Nabi Muhammad sampai diundang langsung takbir. Tidak cukup Quran disampaikan, tidak cukup hadis beliau sampaikan, tapi alhamdulillahirabbil alamin Muhammad bika alamul ghaib subhana rabbiyal azim wa bihamd sallallahu alaihi wasallam. 3 ini kisah-kisahnya ini Pak, perjalanan tidak jauh dari orang-orang yang sholat, tidak jauh dari amalan-amalan sholat. Perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang mulia, perjalanan yang agung, yang diantara hikmahnya di dalam perjalanan niki para rawuh, Allah ingin menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaannya. Diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Bayangkan, tidak sampai 1 malam, sebentar, sedikit dari 1 malam ya. Bahkan dikatakan summa arudduhu minal ars qabla ayyabrudal farash,
ketika Nabi Mi'raj ke atas langit sampai di atas tempat yang paling tinggi, tidak ada lagi makhluk yang lebih tinggi tempatnya yang dijamu oleh Nabi Muhammad SAW, kembali ke dunia, ke tempat tidurnya. Kata ulama, summa arudduhu ilal aras, kemudian aku dikembalikan dari aras, ya, qabla ayyabrudal faras, sebelum tempat tidurku bekas hangatnya menghilang. Berarti kan sebentar gini mboten. Ulano ayatnya niku Pak, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di situ ada kalimat qolilan, ya, bimakna taklil minal lail, waktu yang sedikit. Kok bisa? Bisa karena kekuasaannya Allah. Nabi dibawa malamnya itu dari rumah beliau. Ada yang mengatakan riwayat lain ketika tidur di antara dua orang paman dan sepupunya di sisi Ka'bah, Nabi digutit kali malaikat Jibril, dibangunkan tanpa diajak berbicara. Riwayat yang lain ketika Nabi tidur di rumah istrinya, terbukalah atap rumahnya, turun malaikat Jibril dan Mikail, dituntun kanjeng Nabi melebu teng Masjidil Haram, dibawa ke Hijr Ismail, ditelentangkan, dibedah, nggih, dibedah, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dikeluarkan satu daging tempat bersemayamnya setan, disucikan Nabi. Bukan berarti hati Nabi kotor, tapi hati yang suci, ditambah kesuciannya, kejeningannya, supaya kokoh teguh ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diisi dengan sifat-sifat mulia. Nopo maknai niki para rawuh? Maknai wong kang salat niki Pak, sebelum kita menghadap Allah harus bersih badan, gini apa mboten? Bersih pakaian, suci dari hadas kecil bahkan hadas besar. Atine ditoton, duwe ati sing api. Takhalli, keluarkan penyakit-penyakit hati, hasud, sombong, iri, dengki, jauhkan dari ilahi. Hasud, sombong, iri, dengki, itulah penyakit hati. Nyanyi nih Pak. Ya Allah, jauhkan dari hasud, jauhkan dari sombong, dengki terhadap saudara, teman, tetangga. Semua sudah ada takdirnya, bagiannya masing-masing. Syukuri apa yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, sholat bersihkan hati, ya. Takhalli Pak, para aulia-aulia, orang-orang tasawuf yang mendalami dunia tasawuf, sebelum ia menghadap tawajjuh kepada Allah, terlebih dahulu takhalli Pak. Setelah menyadari bahwa diri bukanlah diri milik kita, tapi diri ini milik Allah, badan ini punyanya Allah, kita hanya ngaku-ngaku, nggih napa mboten? Masuk ke dalam ruh yang menghidupkan kita, milik Allah, mana punyanya kita? Nggak ada Pak. Kula kali panjenengan namung dititipi, nggih napa mboten? Maka sungguh beruntung orang yang dititipi badan, dititipi ruh oleh Allah, ia kembalikan menghadap kepada Allah di dalam ibadah salatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Betapa Allah senangnya, bangga kepada hamba tersebut, dititipi amanat, digunakan sholat. Allah luar biasa para. Maka sholat itu adalah media ibadah yang paling istimewa. Kangge napa? Kangge syukuri kula kalih panjenengan dumateng Gusti Allah. Kangge napa? Kangge menjadi alat tawajjuhnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamane sampean boten masuk thariqah, ndak nemukan guru mursyid, cukup sing apik sembayange ngadep teng Gusti Allah. Insyaallah Pak. Caranya bagaimana? Mulai dari di kita, sadari bahwa kita ini bukan milik kita tapi milik Allah. Hilangkan semua ini dari kepemilikan. Iku niku merasa memiliki, merasa saya, hilangkan semua. Bahkan kehendakmu bukan kamu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kita tidak punya kehendak Pak. Kehendak kita ini hakikatnya adalah kehendak Allah.
Allah sallallahu alaihi Muhammad. Telas wis Pak, tambah petang menit nggih. Kersane genep. Sallallahu alaihi Muhammad. Rodok panas niki nggih. Maksudnya panasnya Honda kan tambah mantep dulur ini. Oh rodok pelan. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah mboten lebih 4 menit saja hadirin. Maka betapa beruntung jenengan yang sudah sholat, anaknya, istrinya sholat semua. Itulah rumah yang sukses, rumah tangga yang sukses. Gitu mboten? Kesuksesan itu bukan karena iklan, bukan karena jabatan tinggi, bukan karena dunianya searat-arat, kelebihan ilmunya, tidak. Kesuksesan adalah ketika seseorang hidup dalam rumah tangganya mampu menciptakan dirinya, keluarganya, anak keturunannya, semua orang-orang yang sholat. Itu orang yang beruntung Pak. Karena tujuan kulo kali panjenengan Bu diciptakan oleh Allah diantaranya untuk sholat. Napa pesene Gusti Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Umur 50 makin enak suaranya makin kuat. Tapi yang batik kuat suaranya pun Mbak niki saking mokso mau milu konco-konco suaranya makin nom dubur-dubur Mbak entek ulo mandek deh Ustaz gak neruskan saya takut gak kuat, tapi nyoba-nyoba tasik kiat nih gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini amanat Allah, pesan Allah. Tujuan kita diciptakan untuk 3 Pak Bu. Pertama nopo? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Nopo maksudnya? Sembayangoh. Gini mboten? Salato. Wa'budu rabbakum, sembah Tuhan kalian. Waf'alul khairah, kerjakanlah kebaikan la'allakum tuflihun. Agar kalian di kemudian hari nanti kalian akan menjadi orang yang beruntung. Berarti nek mboten salat ya buntung sengsara, nggih kan? Apalagi Pak Bu kalau orang tidak salat dicabut 3 perkara yang paling besar oleh Allah. Napa niku? Keberkahannya dicabut oleh Allah kalau tidak salat. Nggih. Umurnya tidak berkah, sia-sia. Kesempatan waktunya dicabut, tidak berkah, dihabiskan sia-sia. Hartanya dicabut, berkah, keberkahannya sia-sia akhirnya. Oke. Yang kedua dari wajahnya ini dicabut nurnya. Mulane dilengen wong hang sembayang butek-butek Pak. Nggih napa mboten? Iya. Males kita kadang-kala ketemu itu males Pak. Iya, medeni kadang. Khawatir kita. Nggih Pak. Jalan kebaikannya sulit, tapi jalan kemaksiatannya gampang. Ini kalau orang tidak sholat, apalagi wong kapan boten sembahyang, imannya ini loh dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukti keimanan itu adalah sholat ora wo. Mulane betapa pentingnya sholat sampai Gusti Allah niku nggih berfirman demikian ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nggih napa mboten? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Pimpinan-pimpinan rumah tangga, para bapak-bapak, perintahkan keluarga rumahmu, istrimu, anak-anakmu, keturunanmu salat. Wastabir 'alaiha, kan temenanan sabar, laten, ojo kesel cangkem niki. Cangkem jare wong Muslim niku dulur. Ojo kesel lambih niki, ojo bosen-bosen, jangan berhenti-berhenti untuk terus mengingatkan orang. Mulane nek kalau kepingin ndak sulit mengantarkan keluarga kita keluarga yang sholat, nggih, ya tentunya contoh dari orang tuanya. Nggih, Pak. Makanya orang soleh itu punya anak soleh, punya keturunan soleh. Kenapa? Karena awal perjalanannya milih tak ben saromben Pak. Ngawur golek jodoh pasangan urip.
Iya, sama-sama sholat suami istri, insya Allah anak-anaknya sholat Pak. Baru terus ikut aturan Nabi, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak-anak kalian sholat. Mereka umur 7 tahun suruh sholat, 7 tahun, berjalan 8 tahun sholat nak, jangan bosan-bosan. 9 tahun sholat nak, 10 tahun sholat nak, tidak sholat pecut. Siapa yang tanggung jawab? Pertama bapaknya, kita nih para kaum lelaki, pecut Pak. Tega hilangkan dulu, harus tidak tega kita ya, harus tega sama anak demi untuk anak yang karena kesuksesan jenengan. Jangan sampai orang tua mati, orang tua meninggalkan dunia, namun dia meninggalkan warisan anak-anak yang tidak sholat, tersiksa sedih nanti di kuburnya karena tidak pernah memberi pelajaran mengingatkan anak-anaknya sholat. Borawo, satu orang di rumah tidak sholat Bapak Ibu, ini saya mengingatkan diri saya dan panjenengan semua nggih, supaya kita tidak nyesel Pak. Mugi-mugi keluarga kita semua dijaga menjadi orang-orang yang menjaga sholatnya Pak. Nggih. Perintah Pak. Kenapa? Satu orang tidak sholat di rumah dilaknat oleh Allah. Bukan cuma yang tidak sholat mendapatkan laknat, satu keluarga mendapatkan cipratannya. Naudzubil. Makanya orang yang jaga sholatnya itu Pak akan keluar dari dalam tubuhnya, kata Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya, apa katanya, akan keluar dari tubuh orang yang sholat, yang menjaga sholatnya, cahaya putih bersinar lalu membentuk makhluk seraya berkata, hafidzakallah kama hafidtani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Sholat begitu lur, mendoakan orang yang menjaganya, semoga umurmu dijaga, waktumu dijaga, badanmu dijaga, hartamu dijaga, apa yang kau titip, apa yang Allah titipkan kepadamu dijaga oleh Allah. Maksudnya berkah semua karena kamu telah menjaga diriku. Sebaliknya orang yang tidak sholat, main-main dalam sholat, akan keluar dari tubuh orang tersebut cahaya hitam yang mengerikan lalu berbentuk makhluk dan seraya berkata, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Untuk sangar Pak, ngamuk pola ini Pak. Iya, makhluk sholat yang disia-sia ini marah sambil berkata, semoga Allah menyia-nyiakan hidupmu, umurmu, waktumu, tubuhmu, apa yang kau miliki semua sia-sia, tak bermanfaat untuk keselamatan hidup akhirat. Nyata di masyarakat Pak, orang-orang tidak sholat terbukti nampak. Saya tidak usah ngomong, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sia-sia semuanya dilewati. Naudzubil. Apalagi yang paling mengerikan penutup dari kajian ini, kesengsaraan ya yang paling dahsyat, okay? Ketika nanti menghadap Allah, bukti imannya itu akan ditanya oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu, ya, awwalu ma yuhasabul abdu, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba pada hari kiamat salat. Gino mboten? Rawahu Tirmidzi, riwayat hadis Imam Turmudi. Salat Pak, fa in saluhat, sampai dikatakan di baginda Rasul, kalau sudah salatnya bagus, dijaga syarat rukunnya, sunah-sunahnya sesuai dengan ilmunya, kubila sairu amalih, semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Soluha sairu amali, jadi baik semua amalnya. Apa maksudnya hadis ini? Di antara maksudnya, kalau orang menjaga sholatnya, kehidupannya akan ditata baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek sholat dol modol, sholatnya ora karuan, bolong-bolong bahkan ndak sholat, lihat kehidupannya Prabu. Saestu nyata. Mudah-mudahan selamat nggih. Sehingga ada ancaman dari Nabi Muhammad sebagai penutup, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja meremehkan hukumnya, maka seakan-akan dia telah menyatakan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-farqu bainana wa bainal kafir tarkus sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir cuma satu, meninggalkan sholat. Kersani pun dulur, urip miskin, mungkin fakir, miskin, yang penting Anda siapapun saja tetap sholat. Opo mane sugih, miskin gak sholat sengsara 2 kali. Silahkan teruskan yang tidak sholat, melarat boten sholat sengsara 2 kali.
teng dunia sengsara nggih mboten, teng akhirat bakal cilaka. Mugi-mugi selamat barokah Majelis Syariful Mustafa niki mawon para rawuh ingkang kula saged kula aturaken, mugi-mugi dados ilmu kang manfaat, ilmu kang barokah, menambah semangat kita untuk terus istiqamah di dalam menjalankan sholat, terutama sholat berjamaah. Saka dintoh niki ingkang saged diaturaken walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بأمين حمدا منك في مزيدا يا رب العظيم سلطان. سبحانك نسأل من نسيك فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد إذا رديت، فلك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع العظام عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من العصاف المحمدي قداه توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب بالعمل مقبولا، وتوجهي بتوجهات الخالص والصلة الموصولة. اللهم يا من ليت توجه العمل فتعود ظافرا، وعلى باب ستر الحلو فتشاها منه الفيودات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصديق الأمين سيدنا محمد رسالته العالمين عند سلمات الغداة الكاملة، مستودع أمانتك وحفيد شرك وحامل رجدك السامي على بالأكبر المحبوب لك المقصد في الشرف الأكبر في كل مدن قرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وشاكر رسالتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على أصحابه ولا حذر ذرابه من أحبابه. اللهم نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاقينا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع الأدوار ونتقلباتنا في جميع رعايتك وخاسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تقنا في من نياتنا وآمالنا، وأن تجعلنا في حدث هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق باي من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم لنا من برحمتك الخاصة فلا تهرمنا، ودنونا جميلة يوصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، وسائلا بما زعل، ومؤملا بما عمل، تجعل ممن نشر أحد الحبيب وزره ووله وظاهره وأمة ببركة والشرب بجهاده أولادنا ووالدينا، وعلى قدرنا ووادنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وهدم رجل القيم في جميع الظهر منزورة، وما الإسلام بالإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين، فاغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، ومسد أقلب جميع النواهي والأقدار، وأيدهم بتأييد منك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل في طاعتك همتك قائمين،
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسلام أرواح والقلوب وعلى من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول والإجابة وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.